Ibu dan Bapak semuanya, mohon izin saya buatkan video singkat, video sederhana sebagai panduan Ibu dan Bapak semuanya untuk melakukan simulasi dan ujian yang nanti akan dilakukan di minggu depan sesuai dengan jadwal yang sudah Ibu dan Bapak semuanya peroleh. Ibu dan Bapak semuanya, mohon izin saya mohon memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Muhammad Nuha Murtado, pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, di mana nama saya tercantum pada sistem yang Ibu dan Bapak semuanya sudah ketahui bersama, ya. Saya menjadi pengawas pada saat nanti hari H ujian. Nah, untuk saat ini, sebelum menjelang ujian, saya bertugas untuk memberikan pendampingan kepada Ibu dan Bapak semuanya terkait dengan hal-hal apa sajakah yang harus dipersiapkan terkhusus nanti untuk aplikasi-aplikasinya apa saja yang nanti akan digunakan, ya, peraturan tata tertib dan segala macam yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Bagi Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan video ini, di mana Bapak Ibu semuanya adalah di luar anggota kelompok sesi 8, sesi 10, dan sesi 12, itu adalah sesi-sesi di mana saya menjadi pengawas, maka informasi yang saya berikan mungkin bisa menjadi informasi tambahan bagi Bapak Ibu semuanya yang ada di luar sesi-sesi tersebut, di mana saya yakin pasti pengawas dan pendampingnya sudah juga memberikan informasi serupa. Dan bagi Ibu dan Bapak semuanya yang mungkin menyaksikan video ini pada di luar bulan November 2024, maka mohon dengan sangat hati-hati, bisa jadi informasi yang saya berikan ini kondisinya berbeda dengan tahun di mana Ibu dan Bapak saat itu atau saat tahun tersebut begitu ya akan melakukan UKP BPG, ya. Mohon nanti dicermati ulang karena siapa tahu nanti Anda menyaksikan di 2025 dan ternyata sistem sudah berubah, tata cara aturan ujiannya sudah berubah, ya. Jadi berhati-hati, ini dibuat untuk November 2024 khususnya nanti untuk sesi 8, 10, dan 12 di mana saya menjadi pengawas sekaligus pendamping untuk di kegiatan sebelum ujiannya. Baik, Ibu dan Bapak semuanya, saya akan melanjutkan informasi yang saya berikan. Saya berpedoman pada file-file yang sudah saya berikan pada WhatsApp grup Ibu Bapak semuanya, ya. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa jika ada Ibu dan Bapak peserta baru yang baru join dalam WhatsApp grup tersebut, saya akan berkali-kali memberikan lampiran, ya, akan menautkan lampiran yang sama, informasi yang sama. Tujuannya adalah untuk menghindari Ibu dan Bapak semuanya luput informasinya, ya. Tidak menutup kemungkinan di antara segala macam kesibukan Ibu dan Bapak semuanya dalam aktivitas pengajaran setiap hari, menjadikan kita terkadang fokusnya hilang, sehingga ada beberapa yang tidak kita ikuti informasinya, ya. Sehingga harapan saya berikan informasi berulang-ulang, berulang-ulang, Ibu dan Bapak nanti akan selalu cek, sehingga tidak ada keterlewatan informasi. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah membaca dengan detail filenya, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, saya mohon dengan sangat masih ada waktu Ibu dan Bapak untuk cek baca satu persatu di masing-masing halamannya, ya. Karena semua pertanyaan yang sering muncul, yang sering dipertanyakan oleh Ibu dan Bapak, itu sebetulnya sudah AIS ini yang bagi peserta, ya. Kembali dibaca kembali dengan detail untuk menjelaskan tugas maupun ketika hari H ujian, ya. Sebagai informasi yang saya gunakan di sini adalah panduan pengawas, ya. Ini untuk saya berdasar UKP PPG, ya, yang dikeluarkan oleh Panitia Nasional tahun menentukan perhatian nanti di simulasi besok dan hari H ujian khususnya Ibu Bapak semuanya memerlukan satu buah laptop dan satu buah handphone. Kondisikan semuanya berfungsi dengan prima. Baterainya, sinyalnya, dan semuanya berfungsi dengan prima. Untuk laptop, ya, Bapak Ibu yang menggunakan Windows, ya,
Silahkan nanti minimum operasinya untuk Windows adalah yang Windows 8 dan 32 bit. Untuk kemudian yang Mac ya, operating sistemnya itu adalah minimum versi 10 ya. Terus kemudian minimum RAM-nya, minimum storage-nya, ini semuanya sudah tertera di sini. Ibu Bapak nanti cek ya kapasitasnya. Jangan sampai nanti perangkat yang Ibu Bapak gunakan, handphone, laptop itu nanti mendadak tiba-tiba macet, tiba-tiba rusak karena setiap nanti hal-hal yang muncul ya, terutama itu apa namanya, sebuah kesalahan teknis begitu yang tidak kita persiapkan dengan baik, itu nanti imbasnya adalah berdampak pada kelancaran ibu bapak semuanya ya. Hati-hati karena jikalau nanti tidak ada ujian susulan dan lain sebagainya, yang menanggung kerugian adalah ibu dan bapak sendiri sebagai peserta. Ya, mohon nanti dipersiapkan charger, dipersiapkan roll kabel, ya. Jangan sampai baru mencari pada saat Anda mengerjakan. Semua aktivitas, semua gerak-gerik yang dinilai mencurigakan dan muncul, ada dimungkinkan muncul timbul kecurangan, maka itu nanti pengawas akan menegur. Nah, ini laptop yang nanti akan terinstal aplikasi exam browser-nya. Jadi Bapak Ibu sampai detik ini, sampai malam ini harus install exam browser sampai pada tahap atau muncul tampilan memasukkan username dan password. Itu artinya apa? Exam browser di laptop Bapak Ibu semuanya sudah berfungsi dengan baik. Ya, harus sudah sampai pada tampilan tersebut. Kalau belum berarti harus diupayakan dicarikan solusinya ya, harus sampai pada tampilan tersebut karena nanti kita menggunakan username dan password untuk dimasukkan di tampilan tersebut ya. Terus kemudian untuk handphone ini harus sudah terinstall aplikasi Zoom. Ini nanti kita gunakan handphone ini diberdirikan sehingga Bapak Ibu yang memiliki tripod ya, itu alangkah sangat membantu nanti. Handphone ini yang sudah terinstal aplikasi Zoom ditempatkan di posisi kanan atau kiri Bapak Ibu semuanya ya. Yang nanti saya akan minta untuk handphone tersebut atau Zoom tersebut diputar untuk cek apakah Bapak Ibu semuanya di dalam ruangan tersebut memungkinkan ada orang lain atau tidak. Atau apakah di layar laptop ibu bapak semuanya nanti ada kemungkinan buka aplikasi yang lain atau tidak, googling atau tidak. Jadi harus bisa menampilkan posisi laptop dan posisi bapak ibu semuanya full satu badan, satu meja saat mengerjakan ujian. Nanti saya minta untuk disorot atau diarahkan kepada meja kerjanya. Apakah di sana ada benda-benda lain sehingga dalam meja tersebut tidak boleh ada benda lain kecuali KTP asli, kartu ujian yang sudah tercetak, fakta integritas sudah tercetak dan tertanda tangani. Nah, nanti pada saat sebelum kita mulai ujian, saya akan ada sesi cek terlebih dahulu. Ya, saya akan minta untuk KTP-nya dihadapkan pada kamera, disebelahkan dengan wajah Bapak Ibu semuanya, terus kemudian nanti disebelahkan juga dengan kartu ujiannya. Saya cek identitas yang tertera itu sudah sesuai atau belum pada kartu-kartu tersebut. Terus kemudian saya pastikan ibu yang mengerjakan, bapak yang mengerjakan di depan laptop tersebut, di depan akun tersebut itu adalah asli ibu dan bapak semuanya sesuai dengan fotonya. Ya, jadi nanti mohon dengan sangat jangan sampai melakukan kegiatan yang sekiranya itu bisa dianggap berpotensi menimbulkan kecurangan. Nah, di situ nanti kami baru bisa ketika sudah memverifikasi semuanya, dinyatakan baik, dinyatakan sesuai, baru kita bisa memulai. Sehingga Bapak dan Ibu semuanya nanti kalau ujian kita dimulai pukul 9, maka kita diminta untuk sudah join dalam Zoom, tautan Zoom atau link Zoom itu 60 menit sebelumnya. Untuk apa? Untuk saya punya waktu cek and recheck identitas Ibu dan Bapak semuanya sebanyak peserta yang ada di ruangan tersebut.
Jadi dalam ruangan itu terdiri dari 20 peserta. Harus saya cek satu persatu. Wajahnya sama, identitasnya sama. Sehingga Ibu dan Bapak bisa membayangkan berapa total waktu yang saya perlukan untuk melakukan cross check tersebut, ya. Jadi ujian semisal dimulai pukul 9, maka kita pukul 8 sudah harus join dalam Zoom tersebut, ya. Bapak Ibu nanti silakan memilih ruangan yang paling kondusif, yang sekiranya itu tidak ada gangguan, yang sekiranya Anda sendirian di ruangan tersebut, ya. Terus kemudian pastikan listrik nanti tersedia dengan baik, sinyal WiFi nanti tersedia dengan baik. Hati-hati kalau Bapak Ibu semuanya nanti menggunakan data pribadi, maka kuota internet yang harus Anda miliki itu harus berlimpah, ya. Jangan sampai nanti di tengah jalan ternyata kehabisan kuota. Segala sesuatu yang nanti timbul, ya, kesalahan teknis yang tidak diprediksi dengan baik oleh para peserta, itu nanti dampaknya adalah kembali ke peserta sendiri. Ya, bisa gagal mengikuti ujian, tidak mendapatkan waktu tambah dan lain sebagainya. Sehingga hati-hati, ya. Kemudian karena saat ini itu sudah memasuki musim penghujan, di beberapa daerah memungkinkan kadang ada pemadaman bergilir dari pihak PLN. Mohon dengan sangat Ibu dan Bapak nanti juga memperhitungkan hal tersebut. Jadi silakan nanti pada saat ujian, Ibu Bapak mungkin bisa istilahnya mengungsi begitu ya, sementara di tempat saudara, di tempat kawan atau di tempat yang paling memungkinkan tidak ada pemadaman PLN, ya. Terus kemudian jikalau nanti Ibu dan Bapak semuanya apa namanya dalam melaksanakan ujiannya itu nanti memungkinkan ruangannya itu apa namanya tertutup, sirkulasi dan segala macamnya, suara tidak ada yang mengganggu, itu nanti sangat lebih bagus sekali, ya. Karena nanti apapun yang masuk dalam aktivitas rekaman Zoom ini itu bisa dianggap memungkinkan ada tindak kecurangan dari ibu dan bapak semuanya, ya. Sehingga upayakan Anda tidak diganggu oleh siapapun, tidak ada yang membantu dalam ruangan tersebut. Kemudian informasi berikutnya, Zoom tersebut itu nanti kita apa namanya setting tanpa background, ya. Tidak perlu menggunakan virtual background. Backgroundnya adalah murni sesuai dengan ruangan yang saat itu ibu dan bapak gunakan. Lalu kemudian Zoom tersebut itu nanti harus direkam atau direcord. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saat ini masih belum tahu cara untuk melakukan recording perekaman aplikasi Zoom ini, silakan mulai malam ini tanya kawan-kawannya atau paling gampang adalah cek melalui YouTube bagaimana cara untuk melakukan recording di aplikasi Zoom ini. Begitu ya. Terus kemudian handphone yang Anda gunakan untuk aplikasi Zoom yang nanti akan kita letakkan di kanan atau kiri tempat ujian Ibu Bapak semuanya, mohon dengan sangat ya dibuat dalam mode hening, ya. Mode hening ini maksudnya adalah tidak ada suara-suara yang muncul di situ di handphonenya, ya. Tidak boleh zoomnya nanti mute. Jadi harus on kamera dan harus mikrofonnya itu berbunyi. Jadi Anda bisa bayangkan segala macam suara atau aktivitas itu akan terekam dan kami para pengawas itu bisa cek secara langsung. Hal-hal yang nanti mencurigakan kami nanti bisa minta konfirmasi dan bisa kami tegur begitu ya. Virtual background tidak diperbolehkan. Nama aplikasinya atau nama akunnya, mohon maaf, itu harus nama lengkap Ibu dan Bapak semuanya ya. Termasuk bagi saat ini yang masih bingung cara setting nama akun Zoom-nya, silakan mencoba belajar mencari tahu ya. Nama lengkap jangan disingkat begitu ya. Terus kemudian kalau bisa saya sarankan ujian ini nanti akan memakan waktu 3 hingga 4 jam. Maka agar ibu dan bapak semuanya handphonenya tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menghubungi, silakan membuat status WhatsApp misal ya. Status WhatsApp yang berbunyi kurang lebih
saya saat ini sedang melakukan ujian dari pukul sekian hingga pukul sekian. Mohon jangan WA atau mohon jangan telepon ke nomor saya. Supaya apa? Orang-orang yang nanti memungkinkan akan mencari ibu dan bapak semuanya di jangka waktu 3 hingga 4 jam tersebut bisa mengurungkan niatnya, ya. Bisa menghubungi nanti setelah selepas jam yang sudah Bapak Ibu tentukan, ya. Nah, nanti saya minta dalam cross check identitas awal, saya akan meminta ibu dan bapak semuanya untuk mengirimkan foto kartu peserta UTBK. Saya akan minta untuk bapak ibu semuanya mengirimkan foto KTP. Saya minta ibu dan bapak semuanya mengirimkan foto fakta integritas dan foto selfie melalui WhatsApp pribadi saya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Foto-foto yang saya perlukan ini nanti saya akan panggil satu persatu peserta dan saya minta untuk mengirimkan kepada saya melalui jalur pribadi. Ingat, bukan melalui WhatsApp grup ya. Jalur pribadi ke saya. Ada foto kartu peserta, foto KTP, foto fakta integritas, dan foto selfie. Itu melalui WhatsApp pribadi saya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mohon silakan di WhatsApp grup itu sudah ada nomor saya, begitu ya. Silakan disimpan di phonebook ibu dan bapak semuanya. Untuk apa? Untuk lebih mudah mencari nomor saya. Kemudian tinggal dikirimkan begitu ya. Kalau nomor saya, nama saya itu sudah tersimpan di phonebooknya ibu dan bapak semuanya. Ya, oke, baik. Kalau saya sudah memvalidasi itu semuanya, saya verifikasi ibu ini benar, bapak ini benar sesuai dengan identitas yang ada di Anda bawa semuanya, maka saya baru bisa nanti untuk mempersilahkan semuanya mulai ujian. Nah, tadi yang saya sampaikan, meja ibu dan bapak semuanya tidak boleh ada benda-benda lain, ya. Yang boleh hanya ada KTP, kartu tes atau kartu ujian, fakta integritas yang sudah tercetak, ya. Jikalau Anda memerlukan kertas untuk coret-coret, ya, kertas HVS putih itu harus kosong, betul-betul kosong. Dan nanti kalau sudah selesai harus ditunjukkan ke saya dan kemudian nanti saya minta untuk itu disobek menjadi bagian-bagian yang sangat kecil, ya. Dan ibu bapak semuanya nanti saya minta dengan sangat untuk betul-betul menaati peraturan yang memang sudah disediakan ini, ya, karena apapun nanti yang kita anggap sebagai bentuk kecurangan itu nanti akan berimbas pada pembatalan atau skorsing terhadap apa ujian yang nanti Ibu Bapak laksanakan, ya. Terus kemudian selanjutnya ya sudah boleh membawa atau menyediakan botol air minum, Pak. Boleh dengan ketentuan botolnya air mineralnya itu harus berwarna bening transparan. Jikalau Anda misal ada beberapa merek botol air minum kemasan mineral itu ya, tolong mereknya digunting, dihilangkan, sehingga itu hanya botol-botolnya saja. Supaya untuk menghindari kalau-kalau nanti ada catatan yang disembunyikan di sana itu nanti tidak bisa, apa namanya, agar bisa terlacak begitu. Dan nanti laptopnya mohon dengan sangat hanya terinstall, hanya siap untuk aplikasi exam browser ini. Jadi tidak boleh buka WA di situ di minimize, Anda buka Office di situ di minimize, itu tidak boleh. Semuanya harus terclose, yang aplikasi terbuka di laptop hanya exam browser tersebut, ya. Terus kemudian selanjutnya Ibu dan Bapak semuanya, ya sepertinya sudah semuanya saya informasikan di sini, ya. Ketika nanti Ibu dan Bapak semuanya sudah mulai mengerjakan, soal nanti akan ada dua model. Yang pertama adalah soal pilihan ganda, yang kedua adalah soal uraian ya atau studi kasus. Untuk yang pilihan ganda, Anda tinggal memilih ya A, B, C, D atau E mungkin nanti yang sudah disediakan ya pilihannya.
Lalu kemudian nanti pilih salah satu, kemudian kalau ada pilihan simpan, maka sebaiknya klik simpan terlebih dahulu, baru kemudian lanjutkan, klik lanjutkan nomor berikutnya. Kan begitu ya. Terus kemudian untuk yang model soal studi kasus, berarti Ibu dan Bapak setelah membaca soalnya, kemudian nanti mengetik ya, mengetik jawabannya sesuai dengan apa yang Ibu dan Bapak semuanya pikirkan atau hendak tuangkan. Nah, hati-hati karena biasanya terkadang kita lalai, peserta itu lalai. Sudah ngetik panjang lebar, kemudian langsung next soal berikutnya, next nomor berikutnya. Padahal harus disimpan terlebih dahulu, ya. Harus disimpan terlebih dahulu, klik tombol simpan, lalu baru klik tombol selanjutnya. Nanti di ending, sebelum kita mengakhiri sama-sama aplikasi tersebut, harus kita cek terlebih dahulu, adakah nomor yang belum terekam jawabannya. Ya, nanti bisa kita lihat nomor satu, nomor dua, nomor tiga semuanya sudah centang atau hijau, 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 hijau. Artinya itu jawaban sudah terekam. Kalau ada yang belum berwarna hijau, hati-hati. Kita harus mengulanginya lagi. Kan begitu. Kita harus balik lagi pada nomor tersebut, kemudian klik ulangi jawabannya, baru kemudian klik simpan, baru kemudian lanjut. Kan repot ya Bapak Ibu ya, kita sudah mikir, durasi sudah berjalan, tapi ternyata tidak tersimpan. Maka hati-hati, setiap kali mau pindah nomor soal, mengerjakan, kalau ada simpan, klik simpan terlebih dahulu, baru kemudian klik lanjutkan. Ya, begitu ya. Dipastikan nanti semua peserta itu hadir. Nah, jika nanti sudah selesai ya, saya nanti akan memandu untuk semua aplikasi sudah ditutup semuanya, Zoom-nya nanti pun juga rekamannya harus disimpan ya. Jadi jangan kemudian diabaikan begitu saja. Kemudian kalau Bapak Ibu semuanya sudah close aplikasi Zoom, nanti akan muncul ya, recording sudah dihentikan ya, atau rekaman sudah dihentikan. Itu nanti akan render atau akan dijadikan satu video terlebih dahulu. Ditunggu dulu aplikasi tersebut untuk rampung mengerjakan rendering dari videonya ya. Terus kemudian simpan kalau sudah jadi video ya. Terus kemudian sudah, saya akan masuk ke sini Bapak Ibu. Ini file ini yang saya cerita bahwa ini semuanya sudah dimiliki oleh Ibu dan Bapak semuanya ya. Maka saya minta tolong bagi yang malam ini belum membaca atau asal di skip ya, halamannya tidak dibaca detail, mau dengan sangat dibuka kembali mumpung lagi waktunya santai, sedang luang, dibuka satu persatu tiap halamannya. Mengapa? Karena dalam petunjuk ini memuat semua hal yang kita akan lakukan nanti pada saat hari H. Saya ambil contoh dalam daftar isi ya. Ini sudah tertulis bagaimana aturan umumnya peserta UKP PPG ini. Bagaimana dress code-nya begitu ya. Kalau Bapak Ibu semuanya walaupun nanti kita berjauhan melakukan ujian secara online, mohon dengan sangat tetap menggunakan baju rapi, sopan, tidak boleh menggunakan kaos ya, boleh bercorak batik, warna yang lainnya tidak harus hitam putih. Yang terpenting pokoknya itu adalah baju yang sopan, berkerah, tertutup semuanya ya bagi yang perempuan kan begitu. Terus kemudian walaupun kita berjarak jauh ya, tetap mengenakan rok atau celana panjang dan bersepatu karena bisa jadi nanti misal saya cek untuk minta handphone aplikasi Zoom-nya itu menyorot kondisi badan Bapak dan Ibu semuanya ya. Jadi jangan dianggap bahwa nanti yang terekam hanya sebatas apa ini namanya badan bagian atas saja, kepala, tubuh kan gitu. Tidak. Nanti terlihat semuanya ya. Nanti akan saya berikan gambaran di akhir bagaimana Bapak Ibu semuanya meletakkan posisi kamera handphone yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Zoom sehingga Anda punya gambaran apapun yang kita lakukan, posisi duduk, kegiatan yang kita lakukan, apa namanya dress code yang kita kenakan itu nanti semuanya akan nampak dalam rekaman tersebut ya. Terus kemudian semuanya ini nanti dibaca EFGHI ya supaya nanti bisa diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Hal-hal yang sifatnya harus dipersiapkan ya. Saya ulas sedikit ya. Saya ulas sedikit ya. Ini Bapak Ibu semuanya nanti tidak diperkenankan untuk menggunakan bawahan jeans ya. Saya coba perbesar. Nah, di sini. Oke, ya.
Para peserta wajib menandatangani fakta integritas, wajib mengikuti ujian tulis sesuai jadwal. Jadi dipastikan cek berkali-kali, baik pada sistem, baik pada WhatsApp grupnya, bahwa Bapak Ibu itu sudah pada jadwal yang betul, pada WhatsApp grup yang betul. Karena terkadang ada kesalahan asal ikut kawannya, diberi tautan WhatsApp grup, tapi ternyata tidak sesuai dengan sesi pelaksanaannya. Itu nanti repot, ya. Terus kemudian pakaian sopan rapi, ya, tidak memakai baju atau celana yang berbahan jeans atau kaos, tidak menggunakan pakaian yang ketat dan bersepatu tertutup. Ya, wajib membawa identitas diri berupa KTP dan kartu pendaftaran. Ya, tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Ya, ini kemudian ya tadi yang saya sebutkan laptop itu nanti kita gunakan untuk exam browsernya harus dicoba. Dan informasi untuk besok kegiatan simulasi ini ya itu nanti kita bertujuan untuk mencoba melakukan try out aplikasi exam browsernya itu sudah bisa atau belum, berhasil atau belum ya. Sehingga bagi Bapak Ibu yang besok mungkin ada aktivitas yang sangat penting sekali dan tidak bisa ditinggalkan, boleh silakan ya. Jadi misal ada kegiatan peribadatan begitu, menjadi petugas dan lain sebagainya dan tidak bisa ditinggalkan sama sekali, khusus untuk simulasinya ya, khusus untuk simulasinya boleh tidak mengikuti secara bersamaan. Itulah sebabnya saya membuat video singkat ini supaya nanti bisa diputar, bisa disimak ya sebelum nanti kita melakukan simulasi. Sehingga besok kita, Bapak Ibu semuanya, langsung pada posisi yang sudah tadi saya sebutkan. Laptop sudah terbuka, aplikasi exam browsernya sudah terbuka, ready di bagian memasukkan username dan password. Ya, di sebelah kanan atau kiri Ibu dan Bapak nanti sudah ada apa ya? Tripod boleh, ya, stand handphone boleh yang digunakan untuk Zoom ini itu sudah aktif merekam, menangkap posisi duduk, posisi meja, posisi ruangan ibu dan bapak semuanya. Ya, kita coba mulai besok di simulasinya. Kalau tadi hari ini ada beberapa sesi lain yang sudah memulai simulasi, saya cek rata-rata hanya melakukan simulasi melalui HP saja. Jadi hanya bisa mengikuti penjelasan ini terus kemudian tidak bisa melakukan tryout-nya. Jadi besok pas ketika simulasi saya minta tolong laptop sudah terbuka, exam browser sudah siap, ready di sana, aplikasi Zoom sudah terbuka, posisi sudah menyorot posisi Bapak Ibu semuanya di depan laptop. Ya, kita lakukan sama persis seperti ketika nanti kita hari H ujian, begitu ya. Terus kemudian ini sesuaikan ya namanya tadi aplikasi Zoom-nya harus dengan nama lengkap peserta. Charger harus dipersiapkan ya Bapak Ibu, terutama handphone ini biasanya kalau kita Zoom 3 sampai 4 jam, kemampuan baterai ini dia pasti akan berkurang sangat cepat sekali sehingga tolong disediakan charger sudah siap, roll kabel nanti diposisikan terdekat mudah diakses sekali tancap sekali colok ya sehingga pergerakan ibu dan bapak semuanya nanti tidak kita asumsikan sebagai bentuk timbul kecurangan ya. Ini ya, nanti Bapak Ibu bisa cek, bisa baca. Di halaman 5 ini semuanya sudah komplit ya, sudah ada. Terus kemudian ya, sepertinya sudah saya sampaikan semuanya ya. Kalau di sini paling lambat dikatakan masuk 30 menit ya, kita buat kesepakatan 60 menit sebelumnya itu harus sudah join. Karena saya harus melakukan checking terhadap 20 peserta semuanya ya. Ini ya, HP dalam kondisi yang hening. Zoom ya, tidak boleh mute, tidak boleh dibisukan. Kamera harus on ya. Kemudian posisinya landscape. Peserta nanti dilarang untuk mendokumentasikan soal-soal ujian, dilarang untuk menyebarkan soal-soal ujian. Ya, kalau itu nanti terbukti ada yang menyebarkan, maka hati-hati. Kepesertaan ibu bapak semuanya nanti bisa ditangguhkan. Bahkan kalau lulus itu nanti sudah bisa dibatalkan kelulusannya, ya. Sehingga hati-hati. Nah ini ya studi kasus, ya. Nanti adalah jenis model soal yang kedua.
Itu semuanya nanti bisa Bapak Ibu baca di halaman 7 ya. Saya akan coba cepat ke bawah, saya akan tampilkan ini. Bagi ibu dan bapak semuanya ya, yang nanti kita tegur atau apapun itu pasti karena ada satu dan lain. Ini ternyata kok lupa mematikan suara HP ya, kita berikan teguran secara ringan ya, berpakaian tidak sopan ya, kita memperingatkan secara ringan. Terus kemudian jenis yang kita anggap sedang ya, terlambat masuk Zoom ya. Terus kemudian tidak memasang aplikasi atau program ujian, exam browsernya belum siap. Jadi harus diinstal dulu, harus dipersiapkan dulu. Maka itu nanti berdampak pada durasi yang hilang ya. Bisa jadi nanti peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang. Hati-hati, jangan jangan apa ya, jangan dengan kata atau kalimat jadwal ulang ini jangan kemudian dianggap ini angin segar, jangan. Karena siapa tahu nanti ternyata tidak jadi ada penjadwalan ulang ya. Jikalau itu nanti ditemukan ada peserta menyimpan, menyebarluaskan soal, ada contekan dan lain sebagainya, ini termasuk pelanggaran berat sehingga kepesertaannya itu bisa dibatalkan, termasuk kelulusannya ya. Didiskualifikasi itu juga termasuk. Nah, ini Bapak Ibu ya, silakan nanti lampiran ini dipahami dengan jeli, termasuk apabila ada operating sistemnya itu dengan menggunakan Mac, gitu ya, Apple dan lain sebagainya. Itu di sini itu juga sudah ada arahannya, ya, sudah ada instruksinya dengan jelas, sehingga Bapak Ibu malam ini harus membaca bagi yang ada kendala dalam pengoperasian exam browsernya, ya, itu. Baik. Nah, ya, ini tampilan awalnya. Nanti kita simulasinya adalah mencoba untuk login pada tampil ini ya, halaman dashboard pesertanya. Nah, kita simulasikan besok. Berharap dari hasil simulasi tersebut maka nanti akan memperlancar ujian di hari H karena Ibu dan Bapak semuanya sudah memiliki pemahaman yang menyeluruh. Ya. Nah, oke. Baik. Yang terakhir, Ibu dan Bapak semuanya, bagi sesi 8, sesi 10 dan sesi 12 yang sudah saya buatkan WhatsApp group yang sudah sering saya berikan informasi ini, maka pasti Ibu dan Bapak semuanya sudah membaca. Betul ya? Saya hanya ingin langsung masuk di bagian gambar ya. Ini saya mengingatkan yang besok perlu dibawa saat simulasi adalah ya, Bapak Ibu sudah mencetak kartu peserta. Walaupun di situ memang ada beberapa yang kosong ya, misal alamat masih kosong, terus kemudian ada saya lupa ya namanya apa ya, tautan atau link. Saya lupa. Itu karena masih kosong sehingga itu juga kosong. Besok ya itu digunakan atau dicetak dibawa untuk mempermudah kita ada username, ada password yang tertera di situ yang nanti kita gunakan untuk masuk di exam browsernya. Kenapa Pak harus tercetak? Supaya Bapak Ibu tidak perlu membuka-buka aplikasi atau file di laptop, membuka file di handphone misal ya. Jadi kalau ada yang bertanya, ini kan file ada Pak, kenapa harus dicetak? Karena nanti yang dibawa di meja ujian adalah hanya yang tercetak. Ibu dan Bapak semuanya akan cross check password username-nya itu dari kartu ujian yang sudah tercetak ya. Jadi tidak perlu susah-susah untuk membuka filenya. Tidak perlu ya. Unduh exam browser sampai nanti diinstal sampai pada nanti muncul kotak dialog atau tampilan, mohon maaf sederhananya adalah tampilan memasukkan username dan password. Nah, ini Ibu dan Bapak, saya punya gambar yang akan memberikan gambaran ya, sebuah foto yang akan memberikan gambaran kepada Ibu dan Bapak semuanya posisi nanti saat ujian. Di sini ada peserta, ada meja, ada laptop, dan kemudian ini yang tadi saya sebut tadi, kalau Bapak Ibu punya tripod, gunakanlah. Kalau belum ada, masih ada waktu untuk coba cari. Biasanya yang punya anak remaja, yang punya keponakan ABG, biasanya rata-rata punya. Ya, karena sekarang itu eranya era content creator. Jadi biasanya rata-rata mereka punya. Pinjam ya untuk menempatkan posisi HP ya yang nyala dengan untuk tersambung aplikasi Zoom-nya. Di sini sudah ada tulisan ya, HP terinstall Zoom Meeting untuk melihat kegiatan kita, merekam kegiatan kita, harus nampak ini
apa namanya laptop, sehingga ini jaraknya kalau bisa 1 hingga 2 meter di samping kanan atau di samping kiri peserta, karena itu nanti akan memungkinkan Bapak Ibu itu mengerjakan sendiri atau mungkin ada kecurangan dibantu orang lain dalam ruangan tersebut. Sehingga pastikan satu ruangan satu peserta ya, yang memiliki anak, yang mungkin pada saat itu sedang ada jam mengajar. Mohon hati-hati, tidak boleh melakukan ujian bersama satu ruangan dengan siswa-siswinya di ruang kelas. Atau mungkin bagi yang memiliki anak kecil begitu, berseberangan dengan anak kecil, anaknya lari-lari bermain, gaduh, itu tidak boleh ya. Saat ini Anda sedang melaksanakan ujian sehingga 3 sampai 4 jam diupayakan steril terlebih dahulu ya. Dokumen kelengkapan ditaruh di atas meja. Hanya boleh ada dokumen kelengkapan identitas. Tidak boleh ada dokumen lain. Buku, dan lain sebagainya ya, tempat pensil tidak boleh semuanya karena kita tidak menggunakan alat tulis ya. Terus kemudian laptop terinstall aplikasi ujian, exam browser sudah ready, sudah siap beserta chargernya, beserta roll kabel di sebelahnya ya. Ini gambarannya. Kemudian ini yang terakhir saya mau menyampaikan bahwa Bapak Ibu semuanya, satu malam ini, waktu yang tersedia ini, aplikasi untuk exam browsernya harus sudah sampai di tampilan ini ya. Besok kita mencoba untuk melakukan tryout simulasi. Nilainya tidak dihitung ya Bapak Ibu. Simulasi besok itu hanya bertujuan untuk memperkenalkan kita pada kondisi ujian secara real ya. Jadi kalau posisinya masih kesulitan menempatkan handphone, masih kesulitan apa namanya kondisi jarak tripodnya misalnya, itu kita sesuaikan besok di simulasinya ya. Sehingga walaupun besok simulasi saya minta kondisinya sudah sesuai dengan kondisi ujian real di hari H. Begitu, Ibu dan Bapak semuanya, video singkat yang saya buat untuk memberikan panduan ya kepada Bapak Ibu semuanya. Silakan dicermati, masih ada waktu untuk cek semuanya, untuk mempersiapkan semuanya. Jangan sampai nanti timbul kesalahan teknis, dugaan-dugaan atau asumsi kami para pengawas yang kemudian berimbas pada pelaksanaan ujian Ibu dan Bapak semuanya ya. Mari kita berharap semoga nanti pada saat hari H semuanya lancar. Kita kondisi fisik, kondisi psikologis lancar, maupun kondisi lingkungan sekitar kita, baik alamnya, terus kemudian nanti perangkat pendukungnya, PLN, sinyal WiFi, dan segala macamnya, itu nanti lancar. Saya berkeyakinan kalau kita sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, memperhitungkan dengan matang, maka kita bisa memperkecil kemungkinan adanya kesalahan. Begitu, Bapak Ibu semuanya. Silakan coba dibaca filenya dengan komplit, dicek exam browsernya, disesuaikan aplikasi Zoom-nya, nama, mute-nya, landscape, gallery, posisinya, dan segala macam ya, termasuk untuk recordingnya, latihan, supaya nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, mari kita upayakan yang terbaik. Tidak hanya untuk diri kita, untuk karir kita, maupun untuk generasi bangsa Indonesia. Ya, saya yakin Bapak Ibu semuanya adalah pribadi-pribadi yang memang tepat untuk nanti membawa generasi-generasi muda ini itu menjadi sosok-sosok yang menuju Indonesia emas.